Baiklah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol yang diperankan oleh seorang guru. Nah, di sekolahan tentunya banyak sekali suatu peristiwa, kejadian seperti yang Doni tadi mengambil makanan Nita, itu ada suatu peristiwa. Nah, apa posisi kontrol guru terhadap beberapa murid yang mengalami peristiwa atau masalah, kita bilang seperti itu ya, atau suatu kejadian. Nah, kita menerapkan seperti apa? Mari kita sampaikan, yaitu posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik, lari, dipukul, dicubit, atau verbal, dibully. Nah, gitu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau suatu alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Awas, itu posisi penghukum ya. Kamu selalu salah saja. Kamu selalu saja salah. Nah, itu penghukum. Selalu, pasti, selalu. Yang terakhir, selesai. Gitu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya, versinya Bapak Ibu Guru. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kayak lembut, merayu. Nah, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Mungkin bapak ibu pernah begitu ya. Mana coba kalau orang kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ucapan-ucapan seperti ini murid akan memiliki penilaian pada dirinya sendiri bahwa dirinya itu buruk, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ini posisi murid jika mendapatkan dengan pembuat orang yang merasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya apa, Pak? Negatifnya karena merasa baik teman, murid itu akan mengandalkan dengan guru itu. Hanya mengandalkan dengan guru itu. Jika suatu saat nanti guru tidak membantu, murid itu akan kecewa. Itu jika dikaitkan dengan posisi sebagai teman. Ucapan apa sebagai posisi teman ini? Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini sebagai teman lah. Ayo sudah kali ini tidak apa-apa, nanti akan bapak bereskan, akan bapak bantu bereskan. Ini sebagai teman. Itu ya. Jadi seolah-olah kita berteman dengan dia. Itu. Selanjutnya adalah posisi sebagai monitor atau pemantau. Monitor adalah mengawasi ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, tentunya kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan pemantau dan konsekuensi-konsekuensinya apa. Ini sebagai pemantau. Contoh kalimat-kalimat yang disampaikan posisi pemantau kepada Ali tadi. Ayo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ini pemantau ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo. Itu. Seorang pemantau biasanya mengandalkan perhitungan, catatan, data yang telah ada, gitu ya. Terus setelah itu memberikan stiker mungkin sebagai tanda.
slip catatan, daftar cek. Nah, itu posisi sebagai pemantau. Dia memantau dan memonitor dari awal apa saja tracknya anak tersebut. Terus yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini posisi yang terakhir. Posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid tersebut. Berbuat bersama. Murid dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid itu untuk mengatasinya. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan sampai oleh posisi sebagai manajer seperti ini? Apakah kamu meyakininya? Nah, itu. Jika kamu yakinnya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Poinnya nih, bersedia memperbaikinya. Meyakininya bahwa itu salah dan dia bersedia memperbaikinya. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ini posisi-posisi sebagai manajer. Nah, mari kita cari contoh pada suatu ketika Ali datang terlambat. Apa yang disampaikan oleh penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau, terus manajer. Berikut, ketika mengetahui Ali datang terlambat, posisi penghukum biasanya bersuara dengan nada yang suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, gitu ya, cak panggang seperti ini, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ini biasa posisi penghukum seperti ini. Adakah di antara kita wahai guru? Ada kayaknya ya. Siapa yang seperti ini ada cocok sebagai posisi penghukum. Salahkah? Enggak, tapi ya kalau bisa penghukum sebagai yang opsi terakhir, gitu ya. Dia bernada di terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, dengan mata melotot, anak-anak itu merasakan. Apa akibatnya? Akibatnya murid tersebut diam waktu itu, tapi dia akan marah dan mendendam atau bisa bersifat agresif. Nah, bisa jadi sudah kembali duduk di kelas, dia akan mencoret-coret buku, mencoret-coret bangku. Nah, bisa jadi lebih buruk lagi sepulang sekolah, ada sepeda motor atau mobil dicoret-coret. Itu keburukan dari posisi penghukum. Si murid langsung melampiaskan karena ada rasa dendamnya. Tapi apa baiknya? Biasanya setelah terlampiaskan dia akan beres. Nah, berbeda dengan posisi pemberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Ini lebih berbahaya kadang ya. Mengapa demikian? Begini, pada pembuat orang lain merasa bersalah, biasanya dia akan bersuara dengan nada halus, memelas, bahkan sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Ali, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sih senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid yang ditegur seperti itu? Murid akan merasa bersalah, gitu ya. Bersalah telah mengecewakan dengan mungkin Bapak guru itu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, efek negatifnya apa? Nah, dari sekumpulan rasa bersalah itu suatu saat bisa meledak, gitu ya. Benar lebih berbahaya dari efek dari penghukum. Kalau membataskan akan meledak suatu emosi, bisa frustasi dan macam-macam. Ini adalah membuat orang lain merasa bersalah. Pernahkah kita seperti itu? Kayaknya pernah juga, iya kan? Baiklah, posisi lain selanjutnya adalah sebagai teman. Pada posisi sebagai teman itu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dan bahkan dengan senyum, tertawa, bahasa tubuh itu akrab, senyum jenaka dengan murid tersebut. Ini posisi sebagai teman. Ali, ayolah bagaimana kamu sih? Sambil guyu tengah. Kamu kemarin kan sudah janji sama Bapak ya, kenapa terlambat lagi? Gimana kamu ini? Nah, dengan senyum gitu, sebagai teman supaya ya sudah tidak apa-apa kali gitu Ali. Nanti Bapak bereskan, bantu bereskan, bantu buatkan surat masuk, sudah sana masuk, segera masuk. Nah, ini kita seolah-olah sebagai teman. Si murid merasa nyaman dengan Bapak itu, merasa enak, mudah dengan Bapak itu. Tetapi efeknya apa?
ketika bapak itu tidak membantu, sekali lagi Ali ini merasa kecewa ya, oh ternyata begini-begini. Ini efeknya dari sebagai teman. Nah, untuk sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Ali, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Mungkin Ali tahu, Pak, jam 7. Kamu terlambat 20 menit, Ali. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Ini, apa yang sudah terlambat? Akhirnya Ali menjawab, saya tidak boleh masuk kelas, Pak. Nah, mungkin jawabnya itu. Terus mengerjakan tugas yang ketinggalan, Pak, di luar. Ya, nanti pada jam istirahat kamu harus sudah di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ada ini sebagai pemantau. Bagaimana perasaan Ali itu? Ali itu memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar datang terlambat. Dia memahami dan apa konsekuensinya dia tidak boleh masuk kelas. Ini perasaannya, dia memahami itu. Terus posisi sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, yang paling utama adalah pada posisi manajer ini menyadarkan bahwa si murid itu menyadari kesalahannya dan bersedia memperbaiki masalah tersebut. Dengan kesadaran dia akan memperbaikinya. Ini beberapa posisi kita sebagai guru dalam menghadapi murid: penghukum, pemberi, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, terakhir, dan manajer. Mana posisi kita? Mari kita pada posisi yang terbaik, manajer tentunya. Ya paling tidak pemantau. Penghukum kita terapkan jika benar-benar sudah opsi yang terakhir. Begitu Pak Ibu ya. Baiklah, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya, Bu Ana silakan. Apa boleh kita menghukum anak ya, Pak? Oke, baiklah. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Ana. Bu Ana menanyakan apakah boleh kita menghukum murid. Nah, memang kita sering melihat anak-anak itu diberi hukuman atau sanksi. Bolehkah demikian? Itu seharusnya tidak terjadi ya Bapak Ibu ya. Mengapa demikian? Hukuman itu nanti pada diri siswa, murid itu menjadi tidak nyaman dia. Dia akan bahkan dalam dirinya akan timbul rasa marah, dendam dan dilampiaskan kepada hal-hal yang bisa dilakukan saat itu. Misalkan mencoret-coret buku, mencoret-coret bangku, atau lain-lain halnya yang kurang bagus sebagai pelampiasan hukuman. Hukuman itu kan tidak sama dengan apa yang diperbuat. Dia kok dapat sanksi seperti ini, hukuman seperti ini kurang baik. Apa yang lebih baik adalah konsekuensi. Kita rubah hukuman menjadi konsekuensi bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Misalkan anak waktu itu tidak menulis, mencatat gitu ya. Seorang guru tahu, loh kok tidak mencatat. Lalu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Guru memberikan hukuman berdiri di depan kelas, sambil memegang telinga gitu ya. Nah, ini berupa hukuman, tidak ada hubungannya dengan pelajaran apa yang sampaikan tadi. Ini kurang bagus, tidak tepat. Lebih baik konsekuensi saja. Apa? Karena tidak mencatat, konsekuensinya adalah saya harus mencatat tambahan dari materi ini gitu. Ini ada konsekuensinya. Ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran. Jadi mohon hukuman ditinggalkan, kita ganti dengan konsekuensi. Begitu ya.